Jadi klien saya, beliau berasal dari Sumatera Utara. Jadi beliau datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Lalu karena rekomendasi dari Persatuan Wilayah Asal Ibu Dewi, ketemulah dengan seorang Pak Haji di Provinsi Banten dengan judul mencari kerja. Setelah bertemu dengan Pak Haji, ibu ditawari untuk bekerja, tapi lama kelamaan itu bukan tawaran untuk bekerja. Ternyata ibu ditawari untuk dinikahi dan diiming-imingi dengan 1000 janji, dengan apa aja lah. Intinya ibu keracunan dengan bahasa beliau, dan ibu juga dalam keadaan labil, terpengaruh, dan menikahlah mereka secara siri dengan seorang Pak Haji yang ada di Banten tersebut. Setelah berjalan, pada saat menikah siri juga banyak yang menyaksikan ya, dari sisi asal dan sisi Pak Haji juga banyak yang menyaksikan, dan pernikahan juga terjadi di Hotel Santika, Jakarta Timur, di Taman Mini ya. Jadi setelah itu berjalanlah mereka tinggal bareng. Ibu dikasih satu rumah di Banten, yang rumah milik beliau. Mereka tinggal selama beberapa bulan bersama. Setelah itu, tanpa ada alasan apapun, Pak Haji mundur dari ibu. Karena ibu mulai mencari dan mempertanyakan status daripada ibu, Pak Haji mengirimkan seorang anggota kepolisian yang berdinas di Polda Banten, ya Brigadir F ya. Jadi beliau itu mengeluarkan Ibu Dewi secara paksa dari rumah tinggal Ibu Dewi tanpa alasan apapun. Pertama, Ibu Dewi dirawat di rumah sakit. Beliau memaksa Ibu Dewi untuk pulang ke rumah. Lama Ibu dirawat di rumah sakit karena tidak sehat. Dari rumah sakit, Brigadir F memaksa Ibu untuk pulang ke rumah karena bahasanya takut mengganggu image sang Pak Haji. Setelah ibu kembali ke rumah, ibu dipaksa untuk mengosongi rumah tanpa ada alasan dan keterangan apapun. Ibu yang merasa tertekan dan tertindas di saat itu memilih untuk keluar dengan paksaan daripada Brigadir F. Setelah ibu keluar, sampai hari ini Pak Haji tidak memberikan keterangan apapun, dan Brigadir F menjadi benteng untuk Pak Haji agar ibu tidak dapat ketemu dengan Pak Haji. Terkait ini, kita sudah buat laporan di Polda Banten di bidang propam terhadap Brigadir F. Bagaimana nanti proses lanjutannya secara hukum kita lihat, dan bagaimana sisi kemanusiaannya untuk Ibu Dewi terhadap apa yang terjadi kepada beliau. Ya, kita mohon keadilan yang seadil-adilnya. Ya, selanjutnya Ibu Dewi. Saya menuntut pertama pertanggungjawaban dia secara materi dan materi tentang bagaimana perlakuannya kepada saya dan memenuhi segala janji dia kepada saya, bagaimana pada saat itu dia meminta saya di keluarga untuk saya menjadikan sama istri dia. Nah, kalau memang sudah hubungan saya selesai dengan beliau, harusnya dia pun datang ke keluarga saya baik-baik. Tidak usah menggunakan oknum polisi untuk mengusir saya dari rumah. Dalam keadaan saya sakit, dia lakukan juga itu melalui oknum polisi itu. Bahkan dia seorang ulama, dia tidak memberikan apapun kepada saya pada saat masa idah kalau memang dia sudah merasa menceraikan saya. Dan saya kalau seandainya saya menikah dengan beliau, dunia dan akhirat saya terjamin. Bahkan surga saya pun dia bisa jamin. Dia bilang seperti itu. Bahkan dia mengajarkan kepada saya tidak akan mencium wangi surga apabila seorang istri minta cerai. Tetapi saya malah diceraikan olehnya. Dan saya pernah menolak. Bahkan dia sanggup datang ke keluarga saya untuk meminta saya untuk dia menikah dengan saya, meyakinkan di keluarga
maka dia pun menjamin tentang kehidupan saya dengan keluarga saya. Dia bilang secara pelan-pelan nanti akan saya jelaskan ke istri saya. Nah, masalah tempat tinggal nanti saya siapkan segala-gala. Dia menjanjikan semua tentang yang indah-indah. Bahkan tangan saya sendiri sempat dia berucap janji atas nama Tuhan. Dia bilang, Bunda, ini rumah untuk Bunda dari Bapak. Tetapi tidak ada yang saya dapat. Memang tidak ada perjanjian hitam di atas putih untuk menguatkan omongan saya. Tetapi karena ucapan janji dia dengan nama Tuhan, dia seorang ulama besar di Banten, apakah harus diragukan untuk saya janji seorang suami ke istri? Banyak keluarga, bahkan yang menikahkan saya itu salah satunya juga kiai yang ada pondok pesantren di Rambutan ya, Kampung Rambutan, inisial Kiai M. Dia sebagai penghulu pada saat saya menikah. Dari 15 Februari 2020 sampai saya dikasih surat yang dikirim oleh Firman ya, yang berinisial F itu oknum polisi di bulan November tanggal 20 tertulis di surat talak cerai saya itu sekitar tanggal 20 gitu di bulan November 2020, dan itu tanpa saya ketahui sudah dipersiapkan dan saya dikasih di bulan 1 tanggal 23. Jadi memang saya tidak tahu kapan rencana suami saya itu menceraikan saya, karena sampai detik ini pun suami saya itu tidak ada mentalak cerai saya langsung. Itu surat dikirim oleh oknum polisi tersebut ke saya dengan tanda tangan bermaterai, termasuk tanda tangan oknum polisi nominal. Tidak, memang dari awal pun saya berpikir tidak meminta berapa-berapa gitu kan, jadi ada untuk dia menafkahi saya, walaupun kecil saya anggap cukup, karena saya memang menikah sama dia tidak mementingkan materi. Tidak. Berapa Mbak dikasih sebulan selama hidup dengan beliau? Tidak per bulan, jadi kalau dia mengirimkan uang itu kan melalui orang lain. Nah, bisa kadang 200.000 per minggu, ada 300. Hanya 200.000 per minggu? Ya. Selama berapa lama kalian hidup bareng? 9 bulan. 9 bulan. Jadi per minggu hanya 200.000. Cukup itu, Bu? Ya, karena saya merasa harus cukup, karena saya juga di rumah jualan kecil-kecilan untuk di daerah komplek itu, jadi untuk menopang kehidupan saya, bagi saya cukup untuk saya sendiri, dengan tujuan nah dia masih punya istri gitu kan, terus dia bilang yang penting kan sah di hadapan Allah gitu, jadi lebih ke Islami, dia memberikan apapun ke saya tuh atas nama Allah. Alasan-alasan itu karena Allah ibadah, nikah kita karena Allah, nanti ibadah apa gitu, lebih menjanjikan yang tentang akhirat. Siapa sih manusia yang tidak ingin akhiratnya itu terjamin? Beliau ini mapan dalam ekonomi dan punya status dalam sosial, dalam kehidupan sosial ya, dan punya pengaruh yang sangat baik di wilayah sana tempat tinggal beliau. Jadi ya, kalau saya bilang terlepas daripada alasan-alasan yang beliau kasih kepada Ibu Dewi, kalau saya bilang ya, memang dari awal beliau sudah tidak baik niatnya. Jadi kalau memang niatnya baik, dia seharusnya lepas-lepas saja, biarkan foto pada saat pernikahannya itu. Karena atau memang janjinya dia akan memberitahu secara pelan-pelan kepada istrinya. Kalau dari awal, karena saya juga baru kenal dengan Ibu Dewi, diantar oleh teman kita juga dari Sumatera Utara. Jadi kalau dari awal saya lihat, memang sudah tidak baik niatnya. Memang sudah merusak jejak, menghilangkan bukti, membatasi segala macam agar tidak ada tuntutan di belakang hari, sampai dengan untuk mengatakan ya secara gentleman ya, kita lepaskan dari agama dan yang lain-lain. Secara lelaki, bagaimana Anda datang meminta kepada keluarga, anak perempuan orang nih dulunya ya, pada saat sudah nggak cocok, datang juga bicarakan dan pulangkan, bukan begini caranya. Ya kalau secara hukum nih, kita bicara praktek, ya beliau sangat rapi sejak awal. Masalah apa yang mau kita tuntutkan? Paling ya kita paling bisa bilang penelantaran.
Tapi kan tetap aja gitu. Apa dasar penelantarannya? Nikahnya tidak tercatatkan. Jadi ini kembali lagi, aspek kemanusiaannya terketuk tidak, ya kan? Kita bilang laki-laki itu bukan yang menindas wanita, laki-laki itu bukan yang mendolimi wanita, tapi kan yang melindungi, yang mengayomi. Anda sebagai seorang pimpinan dari satu asosiasi yang berbau agama, masa begini kelakuannya gitu. Bagaimana contoh Anda jika Anda berusaha nanti semua ini berita ini blow ke masyarakat sampai ke titik-titiknya mereka, bagaimana Anda sebagai seorang senior memberikan contoh kepada junior-junior Anda? Kan tidak elok mendapatkan keadilan. Wah, jadi jangan ini satu pelajaran. Jangan sampai mereka bisa berpikir karena tidak menikahi secara tercatat, pada saat mereka tidak mau dengan seorang wanita, mereka hanya membuang begitu saja tanpa ada dasar ataupun kemanusiaan yang konkret. Beliau seperti janji-janji dia ke saya itu tunaikan. Nah, termasuk juga ke oknum polisi itu gitu ya. Saya tuh minta kalau memang bisa saya mendapatkan keadilan dari apa yang dibuat ke saya. Janji banyak sekali. Salah satunya itu saya diberikan rumah yang tempat saya tempati itu, dan saya dikeluarkan dari rumah itu. Mungkin kalau rumah yang saya tempati tadinya bukan rumah beliau, dengan sendirinya habis kontrak, secara otomatis mungkin saya diusir dari yang punya kontrakan. Tetapi ini tidak, rumah dia sendiri diberikannya ke saya, bahkan dia sempat berjabat tangan. Tadinya itu rumah yang di Kanaya Hills itu dia berjanji membelikan untuk saya, dan saya dipindahkan ke BIP, dan dia bilang ini rumah untuk saya. Ternyata saya diusir dari rumah itu ya melalui itu tadi, pakai oknum polisi itu. Ibu kenal beliau dari apa mana, Bu? Kenal beliau pertama kali dari apa? Asosiasi ya? Ada masuk asosiasi ya? Ya, ada himpunan keluarga besar Batubara, itu namanya Hikabara. Apa? Hikabara. Himpunan keluarga besar Batubara. Jadi salah satu anggota. Jadi semua orang berasal dari Kabupaten Batubara. Iya. Kalau ada di Jakarta. Iya. Bisa itu ada wadahnya ya. Iya. Asal dari Batubara. Iya. Satu daerah. Satu daerah ya. Iya. Dan sebagai pengurus di asosiasi itu. Iya, sebagai penasehat. Oke, baik. Dan memohon keadilan untuk dirinya yang ditelantarkan oleh seorang yang sudah mapan di perantauan, yang berasal dari kampung halamannya juga, dengan nama pernikahan. Untuk Pak Kiai S, mungkin hubungan yang selama ini yang dijanjikan dengan saya itu yang indah-indah, masih ingat mungkin sama saya. Sudah cukup, selesaikan secara baik-baik tanggung jawab. Saya tertekan menjalankan hidup sesudah rumah tangga yang Bapak janjikan indah, Bapak janjikan surga dan dunia terjamin untuk saya. Tapi yang saya dapatkan penghinaan, fitnah. Cukup sakit, Bapak. Susah saya dulu, tetapi tidak sesusah sekarang. Mental saya kena Bapak cukup sakit. Iming-iming indah yang Bapak janjikan sama sekali tidak saya dapatkan itu, tapi orang-orang berpikir saya sudah mendapatkan segalanya dari Bapak. Nama baik saya sudah tidak ada apa-apanya lagi dianggap orang. Walaupun saya orang susah, Bapak, setidaknya Bapak hargai. Bapak pernah menjadi suami saya pernah jadi istri Bapak. Segala indahnya dunia dan akhirat Bapak bangun cerita kepada saya. Jadi saya minta selesaikan secara baik-baik, tanggung jawab apa yang sudah Bapak janjikan, karena Bapak tidak berjanji kepada saya aja, Bapak berjanji kepada Allah pada saat itu, dan saya percaya
ucapan ulama itu bagi saya sampai detik ini masih benar. Jadi saya membenarkan apa janji Bapak ke saya untuk selesaikan sebagai bentuk tanggung jawab Bapak ke saya. Ya, kita akan tetap tempuh jalur-jalur keadilan yang kita tahu. Tetap kita akan tempuh dan perjuangkan hak Ibu Dewi dalam koridor hukum yang berlaku. Jadi ya kita mohonlah kepada beliau juga, kalau memang masih ada sisi kemanusiaannya, ya datanglah, bicaralah, selesaikanlah masalah ini secara lelaki, secara gentleman. Karena masalah ini kan Anda yang mulai. Jadi sekarang recoverkanlah image seorang Dewi yang terganggu dan rusak di mata publik karena tingkah laku